nauseam. What's ad nauseam? You don't know? Oh, looks like someone needs school. Good morning, Miss Stevenson. Who can tell me what 3 plus 3 is? Everyone knows it's 6. Sir, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? 7,695. The square root is 87.7. And change. Now, what is ad nauseam? I think your niece may be gifted. I am good friends with the headmaster of the Oaks Academy for Gifted Education. No, I promised my sister I'd give Mary a normal life. How many 7-year-olds are doing advanced calculus? Forgot the negative sign on the exponent. Mary, why do you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people. Halo semuanya, selamat datang di Kriu, Kritis Ukir Pikiran. Tempat kita bahas psikologi biar hidup bukan cuma tentang healing, tapi juga doing. Nah, benar banget nih Kak. Dan kita hari ini bakal bahas fenomena yang deket banget nih sama kehidupan kita. Pernah nggak sih Kakak lihat anak atau teman yang pikirnya itu logis banget, dewasa banget, dan juga cepet paham nih sama apa yang kita bilang. Nah, tapi sebenarnya mereka tuh punya perasaan yang sensitif, yang mudah rapuh gitu Kak. Oh, bener sih Jess, Bapak punya satu teman di kelas, emang dia tuh emang pinter banget di kelas, tapi memang dia tuh sensitif gitu secara emosional. Nah, di sini juga punya Kak sebenarnya satu teman dekat di sini. Dia tuh pintar banget, pintar, bahkan saat guru memberi peraturan, dia tuh kalau tidak sesuai dengan prinsipnya dia bakal berani bersuara gitu Kak. Tapi emang bener dia tuh gampang nangis, dan juga emang bener ya sensitif itu Kak gitu. Dia sensitif secara emosional gitu ya Jess? Bener banget Kak. Nah, pada kesempatan kali ini Kak, kita bakal bahas ini lebih dalam. Tapi kita nggak cuma berdua aja nggak sih Jess? Iya bener, gak seru gak sih Kak kalau cuma kita berdua? Betul banget. Oke, pada kali ini kami sudah kedatangan 2 bintang tamu spesial yang merupakan mahasiswa S1 Psikologi Universitas Negeri Padang. Sudah bersama kita Kak Zaura dan Nashwa. Halo Kak. Gimana nih perasaannya ada di sini Kak Zaura dan Kak Naswa? Hai, senang banget nih kita berada di sini pada hari ini. Iya, seneng sih, tapi agak deg-degan gitu karena topik yang akan kita bahas lumayan dalam kan. Oke, kita nggak usah yang tegang-tegang banget, kita bahasnya pelan-pelan dan santai aja ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong tentang anak yang cerdas sama yang pintar nih. Nah, kan kakak di sini masuk psikologi ya. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi nih, melihat anak-anak yang punya kecerdasan yang sangat tinggi itu gimana sih? Psikologi kami menyebutnya itu ada dalam gifted. Nah, ada gifted ini mempunyai IQ-nya itu di angka 120 ke atas gitu Kak. Tapi kognitif mereka itu berkembang jauh lebih cepat daripada anak seusianya. Mereka itu punya idealisme yang tinggi gitu. Kepekaan terhadap sekitar itu tinggi dan empatinya itu kuat. Tapi paradoksnya, paradoks sosial emosional mereka itu nggak selalu ikut cepat berkembang gitu Kak. Jadi nggak sinkron antara ibaratnya gini nih, otaknya tuh lebih cepat berkembang daripada sikapnya. Yang mana sikap itu lebih ke kanak-kanakan gitu. Oh oke. Itu ada tahu yang kayak satu film yang pernah aku tonton. Jadi memang anak itu punya kecerdasan yang tinggi banget gitu ya. Dia tuh bisa nyelesain soal matematika yang anak kuliahan gitu. Sedangkan dia masih di SD. Filmnya judulnya apa ya? Itu nggak sih Kak, aku kan pernah nonton juga judulnya kalau nggak salah Gifted 2017. Ah iya. Kalau nggak salah itu tokoh utamanya cewek namanya. Oh iya, Mary. Oh iya Mary. Iya, Benar. Nah kalau dari psikologi gimana nih memandang film ini? Nah, dari film Gifted sendiri kan kita tahu tokoh utamanya si Mary ya kan. Nah, dia yang baru berumur 7 tahun itu sendiri harus menghadapi konflik batin yang sangat besar karena di sana dia harus memilih hidup sebagai anak biasa atau menjadi proyek keluarganya karena kemampuannya yang tinggi tadi Ya karena dia pintar tadi ya. Jika kita lihat dari film itu sendiri, yang paling relate itu adegan ketika Mary memukul orang yang bully temannya. Oh iya. Yang di dalam bus ya. Oh iya. Atau juga bisa kita lihat dari waktu dia membantah gurunya karena dia tahu kalau gurunya itu salah. Oh. Reaksi yang ditimbulkan Mary itu bukan reaksi yang asal-asalan gitu.
itu merupakan reaksi dan penilaian moral tinggi dari seorang anak gifted. Dan dari contoh tadi Zaura lihat ngasih contoh ya, kalau ada di mobil ya, buku-buku Anda itu merupakan reaksi seorang anak gifted yang ketika melihat ketidakadilan dia terus bertindak bahwa dia terus membela yang seharusnya benar menurut dia. Oke, berarti penalaran moralnya itu lebih tinggi gitu ya. Oke, apa sih bedanya penalaran moral tinggi dengan yang biasa aja? Nah, simpelnya menurut Corbett itu ada 3 tahapan penalaran moral. Yang pertama itu adalah tahap pra-konvensional. Nah, mereka itu nurut karena biar gak dihukum aja. Yang kedua itu ada tahap konvensional. Mereka itu nurut biar diterima aja di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu ada tahap pasca konvensional. Mereka itu nurut karena sesuai dengan prinsip moral dan keadilan yang mereka anut gitu. Oke, kalau si Mary di film Gifted ini tadi dia masuk ke tahap yang mana tuh? Mary itu masuk ke tahap pasca konvensional karena dia tuh bertindak sesuai dengan prinsip dan moralnya walaupun usianya masih kecil kan, jadi nggak sesuai dengan usianya gitu tahapannya. Oke, berarti dia udah punya memegang prinsip sendiri gitu ya? Iya, betul. Jadi kayak kelihatan dewasa gitu. Nah, kalau secara emosional si Mary ini gimana? Jika secara emosional itu kita bisa lihat dari teori moral lainnya, itu ada beberapa ahli ya Kak. Yang pertama dari Glickman. Glickman itu sendiri bilang kalau moral itu bukan cuma keadilan tapi juga kepedulian. Ya, jadi kita bisa lihat dari film Mary itu kan yang tadi si Mary sangat peduli sama temannya yang kena bully tadi itu loh. Oh iya, dia cepat tersentuh gitu ya. Betul. Terus kalau dari ahli Dabrowski sendiri, itu dia bilang kalau anak gifted ini emosinya cepat naik turun gitu. Karena idealismenya kuat, moral intensitinya tinggi. Jadi makanya mereka bilang kebanyakan anak gifted ini berdrama. Padahal itu bukan drama, mereka emang sensitif aja. Oh iya, emang sensitif banget ya anak-anak dengan Gifted ini. Terus ada juga ahli yang ketiga itu dari Matthew. Dia bilang kalau anak gifted ini tuh menciptakan moral paradigm yang mana kayak mereka bikin aturan versi mereka sendiri. Jadi kayak yang kuat itu harus melindungi yang lemah gitu. Oh iya, pantesan ya di film Gifted itu si Mary ini sering banget yang ngelindungin atau ngebela teman-temannya yang dibully gitu. Betul. Kalau kayak gitu semuanya jadi masuk akal ya kalau digabung semuanya. Jadi ternyata mereka ini moral sensitivity-nya itu tinggi banget gitu. Udah sensitif banget gitu ya secara moral. Iya, betul banget. Nah, anak gifted itu kan sering idealis ya. Dan kalau idealisme itu pasti bertabrakan dan bertentangan dengan realita gitu. Terus ada muncul perasaan lelah, frustasi, bahkan terasingkan oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin dari yang dijelasin sama awal tadi itu disebut dengan moral distress. Moral distress ya sebutannya. Oke. Moral distress itu kayak dia tahu mana yang benar tapi dia nggak bisa melakukannya, dan hal itu nggak bisa dilakuin karena mereka masih anak-anak kan, jadi mereka belum punya kuasa untuk melakukan hal itu. Oh iya, terkadang karena mereka masih anak-anak gitu ya, jadi omongan mereka tuh kayak nggak didengar gitu ya. Dia cukup ini jadinya. Nah, mereka pasti jadi sering banget ya overthinking gitu ya, karena mereka berkelahi gitu sama isi kepala mereka sendiri. Bisa banget, karena mereka memproses situasi sosial itu dengan cara yang sangat-sangat intens kan, dan itu mempengaruhi bagaimana keputusan mereka, moral mereka. Oke. Oh, jadi gini nggak sih, dia tuh tahu apa yang sebenarnya secara logis, tapi secara emosional mereka tuh belum siap gitu menghadapi konsekuensinya. Nah iya benar banget, karena moral reasoning itu berbeda dengan moral behavior. Ada anak yang bertindak benar karena takut dihukum, tapi penalaran moralnya itu belum matang. Dan gifted kids itu justru sebaliknya. Penalaran itu sangat matang, tapi perilaku dan emosional itu belum tentu matang, betul-betul sejalan dan matang gitu. Oke, berarti lingkungan ini berperan penting banget ya buat mereka. Iya betul banget, apalagi pola asuh dari orang tua ya. Nah, dalam penelitian itu, kalau pola asuh otoritatif itu adalah pola asuh paling efektif buat anak gifted gitu kan. Otoritatif itu yang hangat tapi jelas batasnya kan? Betul, anak gifted itu butuh logika yang kayak masuk akal dan batasannya jelas supaya mereka merasa aman secara emosional. Nah, menariknya lagi untuk anak laki-laki yang gifted ini, pola asuh otoritatif itu sangat membantu bagi perkembangan moralnya Kak, karena mereka itu sensitif terhadap struktur dan konsistensinya. Oke, kalau buat anak laki-laki itu tepat ya. Nah, kalau buat anak perempuan gimana? Sama nggak? Nggak selalu sih Kak, karena dari penelitian juga menunjukkan kalau anak gifted perempuan itu dia cenderung lebih dipengaruhi oleh rasa empati dan juga relasinya. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan antara pola asuh. Jadi pola otoritatif ini tetap yang paling sehat. Oke. Jadi rangkumannya, anak gifted itu moral sensitivitasnya tinggi, tapi mereka tuh idealis, peduli, dan peka nih terhadap
lingkungannya. Iya betul banget Jess, tapi kecerdasan itu nggak selalu menjamin moralitasnya selalu matang gitu ya. Mereka tuh tetap butuh pendampingan, dialog dan lingkungan yang aman agar mereka bisa menyalurkan idealisme mereka itu secara sehat. Betul banget. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa seperti Mary, ingat emosi kamu itu valid dan keburukan kamu itu bukan suatu kelemahan. Iya betul, cari orang yang mau mendengarkan kamu tanpa menuntut. Kamu berhak mendapatkan apa yang kamu mau. Oke. Hari ini kita belajar bahwa menjadi cerdas itu anugerah, menjadi peka itu ujian. Oke, ngomong-ngomong kalau di sini ada yang gifted juga nggak? Oke, aku juga gifted semua. Tapi kita udah terlalu tua ya, udah nggak bisa lagi. Bener amat sih. Oke, berakhir sudah pembahasan kita di episode kali ini. Sebelum aku tutup, pantun dulu nggak sih? Mantap. Belum pantun, udah cakep. Ke pasar beli kelapa muda. Cakep. Juga pulang naik sepeda. Cakep. Pintar itu luar biasa. Asal ya sih. Tapi bahagia tetap ya. Terima kasih sudah membuka diskusi bersama kami di Kritis Ukir Pikiran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bakal kita bahas. Keselnya beda. Kalau delay, Coba kayak gitu Jess. Sorry salah. Hah? kan ya tuh rasanya senang banget ada di sini. Iya. Apa sih? Turun cepat, naik turun cepat. Cepet naik turun. Bahasa apa sendiri aja. Bukanlah kekurangan. Mana sih? Dulu, apa dulu ya? Kamu Sih kamu. Apa dulu jangan lihat di sini gitu. Selanjutnya. Itu latihan apa? Latihan.